Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan makalah kami. Dan kedua kalinya salawat serta salam kami curahkan atau kami hadiahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, yakni Bapak Bahrul Munib, yang telah mengampu kita dari awal semester 2 sehingga akhir semester yang akan datang ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, di sini saya adalah Nazir Farhan Ramadan dengan akhiran NIM 0003 2331 1010100003. Kami dari program Prodi, program studi pendidikan agama Islam kelas A4, yakni ingin memenuhi tugas dari beliau Bapak Bahrul Munib, yang mana adalah tugasnya mempresentasikan atau menjelaskan tentang motivasi belajar serta permasalahan siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama adalah perlu diketahui adalah motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah faktor internal atau eksternal yang memengaruhi siswa dalam proses pembelajaran dan pencapaian tujuan akademik. Nah, menurut para pakarnya ini, yakni motivasi belajar berfungsi sebagai kekuatan psikologis yang mendorong, memelihara, dan mengarahkan aktivitas belajar siswa. Sumber motivasi ini bisa berasal dari dalam diri sendiri, yakni bisa dikatakan dengan motivasi intrinsik atau dari faktor-faktor eksternal, yakni yang bisa dikatakan adalah motivasi ekstrinsik. Nah, pendapat para ahli tentang motivasi belajar ini ada 7, yakni salah satunya Nasution mengatakan bahwasanya motivasi sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan sesuatu apa? Sesuatu kebaikan yang menjadi lebih baik lagi, begitu motivasi untuk belajar. Dan yang kedua adalah Ahmadi dan Supriyono mengatakan bahwasanya faktor internal yang membangkitkan dan mengarahkan kegiatan belajar. Yang ketiga, Bimo Walgito mengatakan bahwasanya kekuatan dalam diri organisme yang mendorong untuk bertindak. Dan yang keempat, ini dari Greenberg dan Baron mengatakan menggambarkan serangkaian proses yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu. Dan yang kelima adalah Matis dan Jackson mengatakan kekuatan yang dipicu oleh tujuan seperti kebutuhan atau keinginan. Dan keenam adalah dari Berelson dan Steiner mengatakan usaha sadar untuk mempengaruhi tingkah laku agar mencapai tujuan organisasi. Terus yang terakhir adalah dari MC Donald mengatakan perubahan energi ditandai dengan emosi maksud tertentu. Nah, jenisnya motivasi tersendiri itu ada 2, yakni ada motivasi intrinsik atau dari diri sendiri tadi, ada juga motivasi dari ekstrinsik, yakni dari faktor-faktor, beberapa faktor.
Kalau intrinsik ini seperti rasa ingin tahu atau kepuasan pribadi, sedangkan kalau ekstrinsik ini seperti dari motivasi dapat dari hadiah atau pujian gitu. Nah, untuk fungsinya tersendiri, menurut Umar Hamalik dan Purwanto, ini dapat dibagi menjadi 3, yakni mendorong tindakan dan mengarahkan kegiatan, yang terakhir adalah menggerakkan kegiatan. Untuk ciri-ciri motivasi belajar adalah indikator motivasi belajar mencakup ketekunan dalam mengatasi hambatan, minat yang tinggi dalam menghadapi tantangan, dan kecenderungan untuk belajar secara mandiri. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada dua faktor, yakni pertama faktor intrinsik atau bisa disebut dengan faktor internal, dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau bisa disebut dengan eksternal. Nah, untuk faktor intrinsik ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah minat dan cita-cita, yakni minat dan aspirasi masa depan meningkatkan motivasi. Dan kedua adalah kebutuhan fisik dan psikis, yakni kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting. Dan ketiga adalah keyakinan akan harga diri dan dorongan untuk mencapai prestasi mendorong motivasi siswa. Dan yang keempat adalah emosi dan kecerdasan emosional, yang mana adalah kemampuan mengelola emosi untuk mempengaruhi motivasi itu tersendiri. Dan yang kedua adalah motivasi adalah faktor ekstrinsik atau bisa disebut dengan faktor eksternal. Nah, sedangkan di faktor eksternal ini bisa dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah penghargaan dan hukuman, yang mana hadiah dan hukuman sebagai motivator eksternal. Dan kedua adalah kompetisi ini adalah persaingan yang sehat mendorong motivasi. Dan ketiga adalah keterlibatan orang tua memberi dampak besar terhadap motivasi belajar. Keempat adalah kreativitas guru yang kreatif meningkatkan semangat belajar siswa. Ini berarti guru menjadi motivator begitu. Dan kelima adalah kondisi lingkungan, yakni lingkungan belajar kondusif mendukung motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah pengaruh sosial dan teman. Hubungan sosial dan teman yang positif itu juga mempengaruhi motivasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dalam proses belajar dan pembelajaran. Untuk problematika ini dapat dibagi menjadi 2 juga, yakni adalah masalah mikro atau bisa juga dengan disebut internal, dan masalah makro bisa disebut dengan eksternal. Untuk masalah mikro ini dapat dibagi menjadi 5 bagian, yakni model pembelajaran konvensional, kurangnya keterlibatan siswa dan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Kedua adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang inovatif. Dan ketiga adalah keterbatasan fasilitas TIK, yakni teknologi. Kurangnya fasilitas teknologi menghambat pembelajaran digital. Keempat adalah masalah finansial, kesulitan ekonomi menghambat kelanjutan pendidikan. Dan kelima adalah pengaruh organisasi sekolah, yakni keterlibatan dalam organisasi dapat mengalihkan fokus belajar. Karena apa? Dari organisasi kita kan di seorang pelajar tuh lebih kalau sudah lebih nyaman ke organisasi, maka fokus untuk belajarnya itu hilang. Maksudnya untuk memang benar-benar mendalami belajarnya. Nah, jadi kalau siswa ini sudah lebih suka di organisasinya, bisa-bisa saja itu untuk motivasi semangat belajarnya itu hilang karena lebih suka dari organisasinya gitu. Dan yang kedua adalah masalah makro. Masalah makro bisa disebut dengan masalah eksternalnya, yakni ketidakmerataan akses pendidikan,
yang mana kesenjangan antara daerah, kota, dan terpencil. Terus adalah rendahnya mutu pendidikan. Mutu rendah menghambat kualitas sumber daya manusia. Dan ketiga adalah dualisme sistem pendidikan, kebingungan dalam kurikulum pendidikan agama dan umum. Dan keempat adalah tantangan eksternal pendidikan Islam, yakni kesulitan adaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adanya kurangnya dukungan pemerintah, yang mana dukungan pemerintah yang belum memadai untuk pemerataan pendidikan. Selanjutnya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap akademik siswa. Apa sih pengaruhnya motivasi belajar terhadap akademik siswa? Yakni yang pertama, motivasi belajar yang kuat memiliki dampak besar pada pencapaian akademik siswa. Motivasi yang tinggi mendorong siswa untuk bersungguh-sungguh dalam proses belajar, melakukan latihan, mengulang materi, serta mengikuti kegiatan tambahan seperti bimbingan belajar, seminar, dan kompetisi akademik. Semua upaya ini membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, itu pengaruh untuk motivasi belajar. Karena apa? Dari motivasi belajar kita dapat memperbanyak juga atau memperbanyak apa ya, istilah lebih banyak peluang untuk sukses. Karena dari motivasi belajar itu tadi kita siswa ini bisa apa ya, mendorong siswa untuk bersungguh-sungguh dalam proses belajar, melakukan latihan, mengulang materi, serta mengikuti kegiatan tambahan seperti kayak seminar begitu. Ini pengaruhnya motivasi belajar. Lalu selanjutnya adalah solusi terhadap problematika belajar dan pembelajaran, yang mana menghindari penyajian yang monoton, mendorong ekspektasi realistis, memberikan insentif atau penghargaan, mengelola perilaku siswa, dan meningkatkan dinamika pembelajaran. Nah, ini solusinya. Solusinya yang pertama adalah menghindari penyajian yang monoton. Jadi kita sebagai guru itu jangan sampai ketika kita mengajar itu monoton. Karena apa? Karena kalau kita monoton itu bisa saja untuk siswa ini tidak ada semangat belajar, tidak ada motivasi untuk semangat belajar nantinya. Karena apa? Dengan pembelajaran yang monoton itu sangat membosankan pastinya, dan satu buat ngantuk juga pastinya. Nah, seharusnya kita sebagai guru harus memang benar-benar menjadi guru profesional agar dapat membantu siswa itu untuk motivasi belajar, yakni semangat belajar juga. Dan yang terakhir adalah strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang mana cara-caranya adalah penggunaan media audiovisual, pembelajaran melalui gambar atau komik, peran guru yang harus aktif, dorongan dari orang tua, kesehatan psikologi, mengatasi rasa malas, support sistem yang tepat, pengawan, perilaku sosial. Terus secara keseluruhan, motivasi belajar memiliki peran vital dalam meraih pencapaian akademik siswa. Upaya untuk meningkatkan motivasi melalui berbagai strategi dan dukungan dari guru, orang tua, serta penggunaan teknologi modern sangat diperlukan untuk mengatasi problematika pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Mungkin cukup sekian dari kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Mari kita sharing-sharing, saling mengingatkan, dan jangan lupa like, comment, dan share. Oke. Untuk nanti misalnya ada penjelasan yang salah, monggo di komen. Untuk yang terakhir juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengampu mata kuliah
teori belajar dan pembelajaran, yakni beliau Bapak Bahrul Munib, karena telah mendidik kita dari awal semester 2 sehingga detik akhir ini, yang akan memasuki semester 3. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Anak PAI pasti menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.